Di balik misteri akhir zaman, ada sebuah kisah yang selalu membuat manusia bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Dari mana mereka berasal? Dan bagaimana kisah kelahiran mereka hingga kelak menjadi simbol kehancuran dunia? Mereka bukan sekadar legenda. Nama mereka tercatat dalam Al-Quran, diperingatkan oleh para nabi, dan ditakuti oleh umat manusia. Jumlah mereka tak terhitung, kekuatan mereka tak tertandingi, dan kerusakan yang mereka bawa kelak akan mengguncang bumi. Inilah kisah yang akan kita telusuri. Dari awal kelahiran Ya'juj dan Ma'juj, sifat-sifat mereka yang mengerikan, hingga ramalan tentang kemunculan mereka di akhir zaman. Siapkan diri kalian, mari kita ungkap bersama tentang misteri kelahiran Ya'juj Ma'juj. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan beberapa riwayat klasik, Ya'juj dan Ma'juj berasal dari garis keturunan Yafits bin Nuh. Lebih tepatnya, dari anaknya yang bernama Magog. Maka, silsilah mereka bisa dirunut, yakni Magog bin Yafits bin Nuh, bin Lami bin Metusyalih, bin Idris bin Yarid, bin Mahlail bin Kinan, bin Anushi, bin Shits bin Adam. Jadi mereka ini bukanlah makhluk goib. Mereka adalah manusia, tapi manusia yang berbeda. Manusia yang membawa sifat-sifat ekstrim, rakus, agresif, dan tak mengenal belas kasih. Dari Magog lahirlah generasi yang berkembang pesat. Tapi ada satu keunikan, setiap individu dari Ya'juj dan Ma'juj mampu melahirkan ribuan keturunan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka tidak akan mati sebelum melahirkan minimal 1000 anak. Bayangkan, satu generasi bisa melahirkan jutaan keturunan dalam waktu singkat. Tubuh mereka digambarkan kecil, bermata sipit, wajah lebar, dan rambut seperti jerami. Tapi jangan tertipu oleh penampilan. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan sifat yang tak bisa dijinakkan. Mereka lahir bukan untuk membangun, mereka lahir untuk menguasai dan menghancurkan. Nama Ya'juj Ma'juj sendiri berasal dari kata Ajij yang berarti api yang menyala dan Maj yang berarti guncangan, menggambarkan sifat destruktif dan kekacauan yang mereka bawa. Sejak awal mereka menunjukkan karakter yang berbeda dari manusia lainnya, kasar dan biadab, tidak mengenal etika atau belas kasih, suka berperang dan merampok. Mereka menyerang tanpa alasan, hanya untuk memuaskan nafsu kekuasaan. Tidak menyukai bangsa lain, mereka hanya mengakui kaumnya sendiri. Dan mereka juga sombong dan angkuh. Sifat-sifat ini bukan hanya gambaran fisik atau perilaku. Ini adalah simbol dari kerakusan manusia yang tak terkendali. Ya'juj dan Ma'juj adalah cermin dari sisi gelap umat manusia. Setelah kelahiran mereka, bangsa Ya'juj dan Ma'juj berkembang di wilayah yang jauh dari peradaban. Dalam beberapa tafsir, mereka dikaitkan dengan bangsa Mongol dan Turki kuno yang tinggal di daerah pegunungan dan lembah yang terisolasi. Menurut Ibnu Hajar dan sebagian ulama tafsir, Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafits bin Nuh yang juga diyakini sebagai nenek moyang bangsa Tur. Mereka hidup dalam komunitas tertutup, berkembang biak tanpa henti, dan mulai merambah wilayah lain. Tapi dunia belum siap menghadapi mereka. Maka muncullah seorang raja agung yang akan mengubah sejarah, yakni Raja Zulkarnain. Zulkarnain bukan raja biasa. Dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 98, Allah mengabadikan kisahnya sebagai pemimpin yang melakukan ekspedisi ke 3 arah, barat, timur, dan utara. Di setiap tempat, ia bertemu dengan kaum yang berbeda-beda, dengan budaya, bahasa, dan tantangan yang unik. Dalam perjalanannya ke arah utara, ia tiba di sebuah wilayah yang terletak di antara 2 gunung. Di sana, ia bertemu dengan kaum yang hidup dalam ketakutan. Bahasa mereka asing dan kecerdasan mereka sederhana. Tapi satu hal jelas, mereka sedang terancam oleh bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Perkataan kaum itu diabadikan dalam Al-Quran. Wahai Zulkarnain,
Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Maukah engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka agar kami bisa hidup dengan tenang? Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain tidak meminta imbalan. Ia pun berkata, "Apa yang telah Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang kalian tawarkan. Tapi bantulah aku dengan tenaga dan bahan agar aku bisa membangun dinding yang kokoh." Zulkarnain pun memulai pembangunan tembok dengan metode yang luar biasa. Yang pertama, potongan-potongan besi dikumpulkan dan disusun hingga setinggi 2 puncak gunung. Kedua, setelah besi tersusun, Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketiga besi dipanaskan hingga merah membara. Lalu ia berkata, "Berilah aku tembaga mendidih agar kutuangkan ke atas besi itu." Campuran besi dan tembaga ini menciptakan struktur yang kokoh, tinggi, dan tak bisa ditembus. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa memanjatnya dan tidak bisa melubanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka tidak dapat mendakinya dan tidak dapat melubanginya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Terus di mana tembok itu berada? Banyak sejarawan muslim mencoba menelusuri lokasi tembok ini. Salah satu teori menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain berada di pegunungan Kaukasus, tepatnya di lorong Darial atau Darial Pass antara Georgia dan Rusia. Di sana ditemukan struktur besi dan tembaga yang diyakini sebagai sisa tembok kuno yang mirip dengan deskripsi Al-Quran. Penduduk setempat menyebutnya sebagai Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia, dan beberapa ekspedisi telah dilakukan untuk menelusuri jejaknya. Tembok ini bukan sekadar penghalang fisik, ia adalah simbol dari kebijaksanaan pemimpin. Zulkarnain tidak hanya membangun dengan kekuatan, tapi dengan keadilan dan niat tulus. Tembok ini dibangun atas izin dan petunjuk dari Allah, bukan semata kekuatan manusia. Serta tembok ini menunda keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, tapi tidak menghentikan mereka selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketika janji Tuhanmu datang, Dia akan menghancurkan tembok itu dan Ya'juj Ma'juj akan keluar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Tembok itu masih berdiri, tapi waktu terus berjalan, dan janji Allah itu pasti. Ketika tembok itu runtuh, bukan hanya kaum di antara 2 gunung yang akan terancam, seluruh dunia akan merasakan guncangannya. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj bukan peristiwa biasa. Ia adalah bagian dari tanda-tanda besar kiamat yang akan terjadi setelah munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dalam urutan tanda-tanda besar kiamat menurut banyak ulama, Ya'juj dan Ma'juj muncul setelah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Lalu Allah mengizinkan tembok Zulkarnain untuk hancur dan Ya'juj Ma'juj keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari kiamat, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, 'Aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Ayat ini menggambarkan momen ketika tembok besi runtuh. Ya'juj dan Ma'juj keluar seperti air bah menyebar dari seluruh tempat tinggi. Mata manusia terbelalak karena mereka sadar ini bukan mimpi, ini adalah janji yang nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lalu Allah mewahyukan kepada Isa bin Maryam, 'Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Maka bawalah hamba-hambaku ke bukit.'" Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi Isa alaihissalam tidak diperintahkan untuk memerangi mereka. Umat manusia hanya bisa mengungsi dan berdoa karena kekuatan Ya'juj dan Ma'juj terlalu besar. Setelah Ya'juj dan Ma'juj berhasil keluar, mereka akan menghabiskan seluruh air dan makanan.
membunuh semua makhluk hidup yang mereka temui, melemparkan panah ke langit, dan ketika panah itu kembali dengan darah, mereka mengira telah membunuh penduduk langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka akan minum air dari danau Tiberias hingga habis. Orang terakhir dari mereka yang lewat berkata, dulu di sini ada air. Hadis riwayat Muslim. Ini menggambarkan betapa banyaknya jumlah mereka dan betapa rakusnya sifat mereka. Mereka bukan hanya ancaman fisik, tapi juga simbol dari kerakusan dan kesombongan manusia. Selama Ya'juj Ma'juj berkeliaran, bumi menjadi tempat yang tak layak huni. Tanah dipenuhi darah dan bangkai. Langit gelap oleh asap dan panah. Manusia hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Umat manusia, termasuk pengikut Nabi Isa alaihissalam, akan berlindung di bukit dan berdoa. Mereka tidak memiliki senjata yang cukup. Tidak ada teknologi yang mampu menahan gelombang kehancuran ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka akan mengepung umat manusia dan bumi akan sempit bagi mereka, hingga Nabi Isa dan pengikutnya berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah puncak kehancuran, bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Manusia diuji pada titik terlemah mereka. Ya'juj dan Ma'juj telah menguasai bumi. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa bumi bukan milik mereka. Ia milik Allah yang menciptakan mereka. Dan ketika doa naik ke langit, maka kehancuran Ya'juj dan Ma'juj pun dimulai. Setelah bumi dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya berlindung di sebuah bukit. Mereka tidak diperintahkan untuk berperang karena tidak ada satupun makhluk yang mampu melawan bangsa ini. Maka mereka hanya bisa berdoa. Doa Nabi Isa alaihissalam menjadi titik balik. Karena ketika manusia sudah tak berdaya, hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan. Allah mengabulkan doa itu dengan cara yang tak terduga. Bukan dengan pasukan, bukan dengan petir, tapi dengan makhluk kecil, yakni ulat yang menyerang tengkuk Ya'juj Ma'juj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka Allah mengirimkan ulat-ulat ke tengkuk mereka yang menyebabkan mereka mati seperti matinya satu jiwa. Hadis riwayat Muslim. Dalam sekejap, bangsa yang tak terkalahkan itu tumbang serentak. Tubuh mereka bergelimpangan memenuhi bumi. Jumlah mereka yang luar biasa kini menjadi beban bagi dunia. Setelah kematian mereka, bumi menjadi tempat yang tak layak huni. Bau busuk menyebar ke seluruh penjuru. Bangkai mereka menumpuk di lembah dan dataran. Umat manusia tidak bisa hidup dengan tenang karena aroma kematian yang menyelimuti. Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya kembali berdoa, memohon agar Allah membersihkan bumi dari jasad-jasad itu. Allah pun mengabulkan doa itu dengan dua cara. Yang pertama, burung-burung besar dikirim untuk mengangkat jasad Ya'juj dan Ma'juj lalu membuangnya ke tempat yang jauh. Kedua, hujan deras turun ke seluruh bumi membersihkan darah, bau dan sisa kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Allah mengirimkan burung-burung seperti unta besar yang membawa jasad-jasad mereka dan membuangnya ke tempat yang Allah kehendaki. Kemudian Allah menurunkan hujan yang membersihkan bumi hingga menjadi seperti cermin. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah momen pemulihan. Setelah kehancuran, datanglah rahmat. Bumi kembali bersih dan manusia bisa bernapas lega. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan, Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya turun dari bukit perlindungan. Mereka menyaksikan bumi yang telah dibersihkan oleh hujan dan burung-burung Allah. Tidak ada lagi suara gemuruh, tidak ada lagi teriakan perang, hanya keheningan dan harapan. Nabi Isa alaihissalam memimpin umat manusia dengan keadilan dan kasih sayang. Ia bukan hanya seorang nabi, tapi juga pemimpin dunia yang membawa syariat Islam sebagai jalan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan melimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salib dihancurkan sebagai simbol bahwa ajaran tauhid ditegakkan kembali. Babi dibunuh sebagai bentuk pembersihan terhadap hal-hal yang diharamkan. Jizyah dihapus karena semua manusia telah masuk Islam dan tidak ada lagi perbedaan status. Pada masa ini, bumi memberikan hasilnya dengan melimpah. Tanaman tumbuh subur, hujan turun teratur, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan. Manusia tidak hanya hidup dalam kemakmuran, tapi juga dalam kesadaran spiritual yang tinggi. Sholat ditegakkan, ilmu disebarkan, dan zikir menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami." Quran Surat As-Sajdah ayat 24. Masa ini adalah masa di mana ilmu dan iman berjalan beriringan. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kebingungan. Bahkan binatang pun hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi predator yang memangsa, tidak ada lagi ketakutan di antara makhluk hidup. Anak kecil akan bermain dengan ular tanpa digigit, dan serigala akan hidup berdampingan dengan domba. Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Dunia menjadi seperti taman surga, sebuah pratinjau dari kehidupan akhirat yang dijanjikan. Dunia setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya tentang kedamaian. Ia adalah pelajaran bahwa setelah kehancuran selalu ada harapan, bahwa doa bisa mengubah takdir, dan bahwa kepemimpinan yang adil bisa menyembuhkan luka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar cerita apokaliptik. Ia adalah cermin bagi zaman kita, tentang kerakusan yang tak mengenal batas, tentang kekuasaan yang menantang langit, tentang manusia yang lupa bahwa bumi ini bukan miliknya. Namun di balik itu ada pelajaran yang lebih dalam, bahwa ketika kekuatan dunia tak lagi mampu melindungi, doa menjadi senjata terakhir. Bahwa kepemimpinan yang adil seperti Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan luka bumi, bahwa rahmat Allah selalu datang tepat waktu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.